Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semuanya dalam sehat walafiat ya. Di video kali ini, insya Allah kita akan belajar tentang sudut pada jam atau sudut yang terbentuk pada jarum di jam. Ada jarum panjang dan jarum pendek ya. Biasanya akan membentuk suatu sudut. Nah, kali ini kita akan menentukan sudut terkecil untuk pukul 10 lebih 10 dan pukul 5 lebih 40 menit. Dan ini materi untuk teman-teman yang ada di kelas 4. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, yuk kita baca doa dan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran ini mudah dimengerti dan kalian semuanya terus semangat ya untuk belajar matematika. Baik, teman-teman, sebelum kita mengerjakan soal yang pertama, tentunya nanti mungkin ada banyak cara ya untuk menyelesaikan soal atau sudut yang terkecil yang terbentuk pada pukul 5 lebih 40 menit. Mungkin cara dengan guru kalian pun di sekolah bisa berbeda, tapi seharusnya di matematika caranya yang berbeda, insya Allah nanti hasil di akhirnya akan menunjukkan hasil yang sama. Nah, di video kali ini kita akan menggunakan dua cara. Cara yang cukup panjang, yang kedua adalah cara yang cukup pendek. Nanti teman-teman bisa memilih nih, cara mana yang teman-teman lebih nyaman atau teman-teman lebih mudah dipahami ya. Untuk soal yang pertama ini kita akan menggunakan dua cara tersebut. Soalnya adalah sudut terkecil yang terbentuk pada pukul 5 lebih 40 menit adalah titik-titik ya. Yang pertama kita akan menggunakan cara yang cukup panjang, tapi insya Allah jika mengikuti dari awal, teman-teman dengan pukul berapapun yang terbentuk nanti bisa mengerjakan soalnya ya. Pertama, kita akan menghitung pada jarum pendek terlebih dahulu ya. Berarti 5 dikali 30 derajat. 30 derajat ini berasal dari setiap satu langkah dari 12 ke 1 contohnya, itu nilainya 30 derajat. 1 ke 2 nilainya 30 derajat. Kemudian ditambah 40 per 60 dikali 30 derajat. 40 yang ini itu dari menit. Menit yang ada di sini. Lebihnya 40 menit. Nah, setelah ini kita akan kalikan ya. 5 dikali 30 hasilnya adalah 150. Ditambah 20. 20 ini dapat dari mana? Nah, dari 60 dan 30 kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 30. Maka di sini tinggal 2. Nah, sekarang kita punya 40 dibagi 2, hasilnya adalah 20. Sekarang kita jumlahkan 150 tambah 20, maka hasilnya 170 derajat. Kemudian yang ada di jarum panjang sekarang ya. Berarti di jarum panjangnya kita menggunakan menitnya. Berarti ada 40 dikali 6 derajat. Ya, kalau tadi dari 1 ke 2 itu nilainya 30 derajat. Nah, dari 1 ke 2 itu ada 5 langkah nih teman-teman. Berarti 30 dibagi 5 hasilnya adalah 6 derajat. Berarti tiap 1 menit nilainya itu 6 derajat. Kita kalikan 40 dikali 6 hasilnya adalah 240 derajat. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Ternyata letak jarum panjangnya itu berada di depan jarum pendek. Di sini ada ketentuan khususnya ya. Sudut yang terkecil yang bentuk berarti 240 dikurangi 170 derajat itu, atau nilai sudut yang terbesar dikurangi sudut yang terkecil, maka hasilnya adalah 70 derajat. Ini untuk cara yang cukup panjang teman-teman ya. Mungkin teman-teman ini cukup harus diperhatikan terlebih dahulu bagaimana langkah-langkahnya, kemudian nanti sampai ketemu kenyamanan dari teman-teman semuanya. Nah, sekarang kita akan menggunakan cara tercepatnya ya. Kalau di teman-teman mungkin dengan sudut penuh dan tidak penuh ya. Oke, ini dapet dulu terlebih dahulu biar mudah. Nah, untuk sudut penuhnya berarti kita akan menghitung berapa langkah dari jarum panjang ataupun jarum pendek dengan syarat jarum panjang atau jarum pendeknya itu tepat berada menunjukkan pada suatu angka. Di sini yang tepat menunjukkan ke angka itu adalah jarum panjangnya nih, tepat di angka 8. Berarti kita menghitungnya dari sini. Ada berapa langkah? 1,
2. Oke, ada 2 langkah. Kenapa yang 6 dan 5 ini nggak dihitung satu penuh? Karena jarum jarum pendeknya ini mendekati ke angka 6 ya, tidak lagi ke angka 5 ataupun ke angka 6 tepatnya. Berarti di sini kita tulis 2 dikali 30. Hasilnya adalah 60 derajat. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Posisi jarum panjangnya itu berada di depan. Ya, berarti syaratnya di sudut tidak penuhnya, sebelum kita menghitung berapa besar sudutnya, kita tuliskan dulu 30 derajatnya. Ya, 30 derajat dikurangi 40 per 60, ini 40 dari menitnya. Tadi kan lebih 40 menit ya. 60 sama dari 1 jam 60 menit dikali 30 derajat. Sekarang kita tinggal coret atau sederhanakan. 30 dan 60-nya, berarti di sini ada 2. Nah, 40 bagi 2, berarti hasilnya 20 ya. Berarti kita punya 30 dikurangi 20 derajat. Hasilnya adalah 10 derajat. Setelah ini kita tinggal jumlahkan nih, sudut terkecil yang terbentuk berarti 60 ditambah 10 derajat. Hasilnya adalah 70 derajat. Ini dengan dua cara yang berbeda tapi ketemunya sama, yaitu sama-sama 70 derajat. Nah, kalau teman-teman masih bingung, 10 ini itu sudut yang berada di sini nih. Nah, kalau tepat di angka 6 kan berarti ini kan. Nah, yang 10 derajat itu yang ada di sininya. Kemudian, yang 60 derajatnya di sini. 60 derajatnya di sini, ini yang 60. Nah, yang 10-nya yang di sini. Nilainya tidak mungkin lebih dari 15 derajat. Kenapa tidak lebih dari 15 derajat? Karena jarum pendeknya ini sudah mendekati ke angka 6. Kalau nilainya 15 derajat, berarti jarum pendeknya ini tepat di antara 6 dan 5. Kemudian, jarum panjangnya tepat di angka 6, menunjukkan setengah 6 sore. Atau setengah 6 pagi juga bisa. Ya. Di sini kita belajarnya jarum pendeknya ini ketika tepat berada di tengah-tengah 6 dan 5, maka jarum panjangnya di angka 6, menunjukkan setengah 6. Karena di sini sudah lebih 40 menit atau setengah 6-nya lebih 10 menit, otomatis jarum pendeknya ini bergerak mendekati angka 6. Berarti nilainya pasti lebih kecil dari 15 derajat. Nah, nilainya berapa? Nilainya 10. Didapat dari mana? Didapat dari cara ini, teman-teman ya. Dapatnya 10 derajat. Nah, sekarang tinggal dijumlahkan dengan sudut penuhnya, yaitu 60 derajat. Berarti 60 derajat ditambah 10 derajat, hasilnya 70 derajat. Oke, teman-teman, sekarang kita ke soal yang kedua ya, di mana sudut yang terkecil pada pukul 10 lebih 10. Nah, sebelum itu, teman-teman, Master mau menyampaikan atau mengingatkan lebih dulu bahwa sudut yang terbentuk, sudut kecil yang terbentuk kan di sini nih. Sini kan ya, dan sudutnya itu menghadap ke angka 12. Nanti juga ada syarat khususnya. Oke, teman-teman, sekarang kita menggunakan cara yang cukup panjang lebih dulu ya. Berarti kita tuliskan di jarum pendeknya 10 dikali 30 ditambah 10 per 60 dikali 30 derajat. Oke, di sini sudah paham ya, 10 ini dari jam 10, kemudian 10 yang ini dari menitnya, lebih 10 menit. Kita tinggal hitung, 10 kali 30, 300, kemudian 60 dan 30-nya kita sederhanakan, berarti di sini 2, berarti sekarang kita punya 300 ditambah 5. Hasilnya adalah 305 derajat. Kemudian yang ada di jarum panjang, berarti kita punya 10 menit dikali 6 derajat, hasilnya adalah 60 derajat. Nah, teman-teman, yang diperhatikan di sini nih, karena sudut terkecil yang terbentuk adalah menghadap angka 12, maka kita punya syarat khusus di mana nilai 360 derajat dikurangi 305 dikurangi 60 derajat. Ini syarat jika sudut yang terkecil itu menghadap angka 12. Kalau tidak menghadap angka 12, itu tidak memakai 360 derajat. Sekarang kita tinggal kurangkan atau kerjakan dulu yang dalam kurung. 305 dikurangi 60 hasilnya adalah
245. Sekarang kita kurangi nih, 360 dikurangi 245. Hasilnya adalah 115 derajat. Oke, sekarang kita pakai cara yang cukup pendek ya, dengan sudut penuh dan tidak penuhnya. Berarti kalau kita menghitung dengan sudut penuh, patokannya dari jarum panjang ya. Kenapa jarum panjangnya? Karena jarum panjang ini tepat menunjukkan di angka 2. Kita hitung di sini. 1, 2, 3. Ya, ada 3 sudut penuh. Kenapa tidak sampai dengan angka 10? Nah, kalau kita luruskan ke sini, kalau kita tarik garis dari sini ke sini, ini sebenarnya itu tidak tepat di angka 10. Teman-teman coba bisa ambil penggaris dan coba luruskan penggarisnya ya. Itu tidak tepat pada angka 10, pasti ada lebihnya. Nanti kita tuliskan di sini, pada sudut penuhnya adalah 3 kali 30 derajat. Hasilnya adalah 90 derajat. Kemudian sudut tidak penuhnya, karena jarum panjangnya ini kan jarum panjang nih, itu berada di depan, maka sebelum kita menghitung 10 per 60 dikali 30 derajat, kita tuliskan dulu 30 derajatnya. Ya, 30 dikurangi 10 per 60, 10 ini dari menitnya, dikali 30 derajat. Oke, sekarang kita tinggal hitung nih. Kita sederhanakan dulu, 60 dan 30, di sini berarti 2. Nah, berarti 10 bagi 2, hasilnya 5. Berarti sekarang kita punya 30 dikurangi 5. Hasilnya adalah 25. Berarti sudut terkecil yang terbentuk, kita tinggal jumlahkan 90 derajat ditambah 25 derajat. Hasilnya sama teman-teman, 115 derajat. Gitu ya teman-teman ya. Kenapa di sini ketemunya 25 derajat? Nilainya itu yang mana? Nah, kalau yang 3 langkah ini itu tadi nilainya 90 dan 25-nya itu nilai dari sini ke sini. Ya kan? Kalau kita hitung nih, setiap satu satu langkah kan tadi masing-masing 6 ya. Berarti ini tuh lebih kecil dari 30 derajat. Kenapa lebih kecil dari 30 derajat? Karena jarum panjangnya saja ini sudah bergerak ke angka 2. Otomatis jarum pendeknya pun tidak tepat di angka 10 gitu teman-teman ya. Jadi nanti silakan kalau bisa ditarik garisnya saja, pasti tidak pas di angka 10 gitu teman-teman. Terima kasih banyak atas waktunya, semoga bisa dipahami ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga manfaat ya. Silakan jika ada hal yang ingin mau ditanyakan, disampaikan, ataupun mungkin koreksiannya ya. Untuk cara-cara yang Mastur share di video ini, silakan disampaikan saja. Jika mau bertanya, bisa via Instagram @mister.maswer.com. Atau mungkin kalau mau berbagi nomor WA, silakan tinggalkan di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.